Halo Pisces, apa kabar? Sekarang kita mini reading ya. Jadi aku akan bacakan per minggu untuk bulan Agustus, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif dan bersifat general. Mungkin ada yang resonate, ada yang sebagian. Kalau kamu ingin tema lainnya juga bisa, silakan cek ke Tarot with Rain 77. Di situ ada reading untuk bulanan. Jadi tiap bulan ya, aku akan bacakan per zodiak. Kemudian ada juga general reading, pick a card gitu ya, walaupun jarang-jarang. Silakan di scroll dan sekarang ini untuk Pisces. Prediksi mingguan untuk zodiak Pisces bulan Agustus 2023. Oke, minggu pertama ada Bear. Ada kaitannya dengan sosok yang powerful atau orang tua gitu ya, spesifiknya ibu. Di minggu kedua ada Clover, keberuntungan. Minggu ketiga ada Mice, ada yang berkurang. Dan di minggu keempat atau di minggu terakhir ada Stork, perubahan yang lebih baik. Oke, Pisces, kita bahas satu-satu ya. Bulan Agustus di minggu pertama ya, ada Bear. Aku melihatnya di sini ada kaitannya dengan sosok yang senior atau punya kuasa, atau ya intinya dia itu bisa atasan ya kalau di pekerjaan, kalau di keluarga itu orang tua, terutama ibu. Dan kalau ini menyangkut diri kamu sendiri, berarti di minggu pertama itu kemungkinannya adalah kamu akan mencapai power atau titik di mana kamu itu merasa mampu melakukan semuanya. Jadi seperti dalam kondisi yang prima gitu ya. Jadi buat Pisces yang ingin melakukan sesuatu atau mengawali sesuatu, itu baik dilakukan mulai dari minggu pertama. Karena aku melihat selain kamu itu bisa, kamu mungkin akan mendapatkan bantuan, apakah itu dari atasan, atau orang tua, atau sosok yang lebih kuat dari kamu. Jadi intinya tuh kalau kamu ingin memulai usaha atau melakukan pekerjaan yang mungkin kamu merasa berat atau belum juga selesai, ada baiknya kamu segera melakukan di minggu pertama. Dan di sini juga aku melihatnya ya, kamu itu perlu fleksibel karena meskipun kamu itu sedang dalam kondisi yang prima dan segala sesuatunya itu sedang on point gitu ya, sedang bagus, tapi kalau aku lihat ya, kekuatan itu kalau tidak dibarengi dengan lentur, maka itu bisa mengakibatkan sesuatu atau hal-hal yang nggak diharapkan. Jadi misalnya kamu itu terlalu kelihatan ambisius gitu ya, atau kamu itu terlalu ingin menguasai gitu ya. Bisa saja orang menjadi salah persepsi dan menyangka kamu itu arogan atau juga kamu itu ya intinya sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Nah, jadi di sini yang aku lihat minggu pertama sebenarnya smooth gitu ya. Bahkan kamu itu bisa meraih titik puncak gitu ya. Apapun yang kamu usahakan itu kelihatannya bisa maksimal di minggu pertama. Kemudian kita ke minggu kedua. Di sini bagus ya karena ada kartu Clover yang mengindikasikan akan ada keberuntungan meskipun kecil-kecil gitu ya. Jadi di sini kamu perlu memperhatikan, meskipun kamu mendapatkan kebahagiaan yang simple atau kesenangan-kesenangan yang bentuknya itu tidak terlalu wah, kamu patut bersyukur karena di minggu kedua ini aku melihat mungkin ini ada kaitannya dengan minggu pertama. Jadi apa yang kamu lakukan di minggu pertama, kamu bisa melihat hasilnya atau kembang-kembangnya di minggu kedua. Dan ini juga sinyal gitu ya, kalau kamu ingin mengadu nasib, dalam tanda kutip yang positif tentunya ya, bukan gambling atau hal-hal yang negatif. Artinya kalau kamu ingin memulai sesuatu yang baru, atau ada hobi yang sudah lama ingin kamu lakukan, tapi kamu ragu, apapun gitu ya, kamu ingin mengenal orang baru, ingin mencari peluang baru,
lakukanlah di minggu kedua, karena kelihatannya Dewi Fortuna itu akan menaungi kamu. Jadi di minggu pertama dan kedua kelihatannya lebih banyak positifnya gitu ya. Jadi maksimalkan potensi-potensi atau apa yang sudah kamu rencanakan di minggu pertama dan kedua. Masuk ke minggu ketiga, ini ada sedikit warning. Mungkin kamu perlu slow down atau kamu itu perlu memperhatikan kesehatan. Kalau di minggu pertama dan kedua kamu itu sudah all out, sudah bersemangat gitu ya dengan segala sesuatunya on point. Nah, di minggu ketiga ini ada peringatan untuk ngerem gitu ya. Jadi kalau kamu itu terlalu diforsir ya, karena kamu melihat di minggu pertama dan kedua itu segala sesuatunya terbuka, banyak peluang-peluang gitu ya, pintu rezeki terbuka. Nah, kamu juga tetap harus memperhatikan diri kamu, menyayangi diri sendiri ya, terutama fisik dan mental. Karena di sini ada kartu tikus. Itu bukan sesuatu yang besar ya, jadi kecil tapi ngeganggu gitu ya. Karena kan tikus itu kan menggerogoti. Jadi sebaiknya kamu berhati-hati, jangan sampai stamina kamu turun gitu ya, dan kesehatan kamu menurun. Akhirnya apa yang sudah kamu lakukan itu jadi tertunda atau menjadi terhambat karena kamu harus mengobati sakit kamu contohnya, atau misalnya kamu jor-joran mengeluarkan uang, menanamkan modal gitu ya, karena kamu merasa di minggu pertama dan kedua itu semuanya berjalan dengan lancar, banyak peluang, dan kamu merasa sedang berada di kondisi terbaik gitu ya, sehingga di minggu ketiga kamu itu lupa bahwa kita sebagai manusia itu perlu keseimbangan antara beraktivitas dengan istirahat atau juga pengeluaran dengan pemasukan gitu ya, harus imbang. Nah, melangkah ke minggu terakhir atau minggu keempat, di sini justru akan ada perbaikan. Jadi setelah kamu rehat atau mungkin kamu sampai sakit ya karena kamu kurang menjaga keseimbangan itu tadi, di minggu keempat kamu akan bisa restart, akan bisa memulai lagi. Atau kalau nyatanya ya, contohnya adalah mungkin kalau kamu ingin bepergian, ingin traveling atau pindah gitu ya, minggu keempat ini cukup bagus ya. Kelihatannya segala sesuatunya itu akan bisa lancar dan perubahannya itu ke arah yang lebih baik. Yang utama itu ya, karena stork ini adalah indikasi perubahan ke arah yang lebih baik. Dan mungkin sebagian kecil dari Pisces juga mungkin akan dikaruniai buah hati, karena stork ini kan sebagai perlambang akan ada bayi gitu yang datang. Bayi secara realnya bayi, atau juga kalau kamu ingin memulai usaha, usahanya itu mulai dari nol, maka kelihatannya perkembangannya akan menjanjikan. Akan ada perubahan yang baik gitu ya, dari yang kamu mulai mungkin di minggu pertama atau minggu kedua bisa dilanjutkan di minggu keempat. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya, kalaupun di sini ada kartu yang sedikit menghambat, tapi ketika kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya atau kamu mengobati gitu ya, benar-benar kamu menyayangi diri sendiri, maka kamu akan mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada pesan apa atau nasihat atau clue untuk zodiak Pisces di bulan Agustus? Semoga yang positif ya, dan bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, terutama untuk diri sendiri dan juga sekeliling. Pisces Agustus. Your hard work is paying off, ya kan? Nah, jadi ini adalah konfirmasi kalau usaha kamu di bulan Agustus itu akan mendapatkan hasil yang menggembirakan gitu ya. Jadi sepadan atau bahkan bisa lebih baik ya. Aku melihatnya sebagian akan mendapatkan yang lebih baik, kalau tidak sepadan gitu ya. Atau ya kalau kamu kurang bisa menjaga kesehatan, mungkin itu ya yang agak mengurangi dari sesuatu yang di luar ekspektasi. Tapi yang penting apa yang kamu keluarkan itu sepadan dengan apa yang kamu terima. Dan kalau kamu harus melepaskan sesuatu ya, ini ada message sedikit untuk sebagian Pisces, maka let go, lepaskanlah. Di depan sana ya,
menjelang akhir bulan mungkin kamu akan mendapatkan pencerahan bahwa apa yang kamu lepaskan itu adalah untuk kebaikan kamu juga, dan kamu akan mendapatkan gantinya yang lebih baik. Jadi di sini ada dua pesan yang sangat kuat. Yang pertama, apa yang kamu usahakan di bulan Agustus ini kemungkinan akan mendapatkan hasil yang menggembirakan. Yang kedua, kalau kamu sudah mengusahakan tapi ternyata banyak hambatan atau juga itu akan merusak kamu gitu ya, maka di sini pesannya adalah ini waktu yang tepat untuk melepaskan, karena kamu akan mendapatkan yang lebih baik lagi, akan mendapatkan kebaruan yang lebih baik ketika kamu melepaskan yang tidak baik untuk kamu. Oke, Pisces, so demikian dulu reading kali ini, semoga membantu. See you and take care.